Untuk membahas lebih lengkap sudah bersama kami Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Dan sebelumnya kami mencoba menghubungi Polda Jawa Timur serta pihak terlapor yaitu JE maupun kuasa hukumnya. Namun hingga saat ini belum ada respon ataupun memenuhi undangan kami. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak, selamat sore. Oke Pak Aris, ini saya mau konfirmasi berarti kepada Anda saja karena dua orang narasumber lain yang kita undang baik dari Kabid Humas Polda Jawa Timur dan juga pihak terlapor ataupun pemilik sekolah ataupun kuasa hukumnya tidak merespon permintaan wawancara dari kami. Oke, saya mau langsung ke Pak Aris. Pak Aris, menurut informasi bahwa kasus kekerasan seksual ini terjadi sudah agak lama Pak, 11 tahun yang lalu. Kenapa kemudian baru hari-hari belakangan ini terkuak Pak? Iya Mbak, jadi kan biasa pada umumnya pengalaman empirik kita, jika ada seorang perempuan apalagi remaja ketika mengalami kekerasan seksual itu kan langsung merasa direndahkan martabatnya dan tentunya dia akan marah terhadap dirinya, apalagi itu dilakukan oleh tutor atau mentor yang dia kagumi, di mana pada saat itu dia dijanjikan untuk sekolah gratis dan itu terlaksana, tetapi ternyata di sana mendapatkan malapetaka yang tidak disangka-sangka. Jadi seorang perempuan itu bisa menahan itu lalu kemudian memuncak. Jadi saya kira Anda sebagai perempuan kalau mengalami seperti itu pasti sama aja seperti korban. Nah kebetulan di tahun 2015 saya sempat datang ke tempat itu. Yang kedua, yang pertama tahun 2010 ketemu dengan terduga pelaku JE itu. Nah, kemudian korban-korban ini adalah pemain-pemain teater yang dikembangkan di sana, mengembangkan bakat minat selain dipekerjakan di unit-unit usaha yang ada di SPI itu setelah melakukan rutinitas belajar. Dan itu terjadi pada tahun 2008, 2009 sampai akhir 2010. Nah karena merasa bahwa keadaan itu menekan dan sebagainya, kebetulan dia pernah berkenalan kepada saya, mungkin masih menyimpan nomor kontak, dia kontak, lalu kemudian kami bertemu, sebentar Mbak, kami bertemu lalu kemudian memberikan data-data yang akurat, terkonfirmasi, lalu kemudian standar operasional prosedur Komnas Perlindungan Anak melakukan investigasi terhadap data-data dan informasi yang disampaikan. Karena kita percaya bahwa data itu terkonfirmasi, maka saya sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak yang tentunya harus membela anak dan diminta oleh korban untuk bersama-sama melaporkan itu ke polisi. Lalu kemudian hari Sabtu itu saya bersama korban ke Polda Jatim. Itu kronologinya Mbak. Jadi Komnas Perlindungan Anak bukan mencari perkara. Oke, Pak Aris, dari penelusuran Komnas Perlindungan Anak, apakah korbannya hanya 3 orang pelapor ini atau ada korban-korban lain yang kemudian sudah ditemukan ataupun sudah ditelusuri oleh Komnas PA? Sudah, jadi 3 yang kami bawa yang diminta untuk didampingi melapor ke Polda Jatim itu 12 dari 3 dari 12 yang memberikan laporan ke Komnas Perlindungan Anak, ditambah hari ini ada saksi kunci, saksi kunci yang akan diperiksa untuk menguatkan data-data yang disampaikan korban kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Timur. Oke, jika kemudian sudah 11 tahun terjadi kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual tersebut, bukti-bukti kuat yang bisa menjerat pelaku apa? Karena kalau kita lihat pelaku ini punya background ataupun rekam jejak yang cukup mumpuni, cukup baik begitu ya di mata publik begitu. Sudah membuat yayasan, menyekolahkan banyak anak, kemudian apa bukti-bukti kuat yang bisa membuktikan ataupun menjerat pelaku, Pak Aris? Saya kira bukti-bukti itu sudah kita berikan kepada kepolisian dan sudah olah TKP dan sebagainya. Tidak elok saya sampaikan lewat dialog ini, karena itu adalah hal yang tentunya kita sampaikan data itu untuk dimiliki oleh Polda Jatim untuk meyakinkan bahwa memang kasus itu ada dan akan dibuka tabirnya betul-betul bahwa terduga pelaku JE itu melakukan tindakan itu. Maafkan kalau saya tidak menyebutkan bukti-bukti itu. Yang paling tidak saya yakin dan percaya 2 alat bukti itu sudah cukup. Oke, Pak Aris, apakah kemudian sebelum masuk ke dalam ranah pidana sudah ada pertemuan ataupun mediasi antara pihak terlapor dan juga pihak pelapor, pihak korban dengan pihak pemilik yayasan?
itu tidak akan dilakukan. Karena itu berpeluang kong kali kong terhadap itu. Jadi standar prosedur Komnas Perlindungan Anak ketika data-data itu terkonfirmasi, data itu diyakini, dan kita meminta pihak kepolisian untuk membuka itu terang benderang, saya kira itu yang dilakukan Komnas. Jadi kami tidak pernah berkomunikasi kepada SPI apalagi terduga pelaku, karena itu tidak baik dan tidak pernah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, karena itu akan berpeluang untuk menutup kasus ini. Oke, terakhir Pak Aris, kepala sekolah dari sekolah yang dilaporkan ini kemudian membantah semua tuduhan. Kepala sekolah ini mengatakan bahwa selama dia menjabat sebagai kepala sekolah itu tidak pernah terjadi dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual seperti yang dituduhkan oleh para pelapor, para korban begitu. Bagaimana tanggapan dari Komnas Perlindungan Anak? Wajar saja ketika dia tidak tahu pasti akan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi. Yang dituduhkan itu kan kepada pemilik atau founder dari SPI itu. Jadi bukan kepada guru dan pengelola unit di sana. Jangan diputar balik. Kita tidak menuduh bahwa lingkungan sekolah. Bisa saja orang tidak tahu, ya artinya mengatakan bahwa tidak terjadi. Tapi ini fakta terjadi. Sekali lagi rasa hormat saya bahwa yang dilaporkan itu bukan guru-guru dan pengelola unit usaha di sana, tetapi yang dilaporkan dengan data yang sangat akurat dan lengkap itu terduga adalah GE, pemilik atau founder dari SPI itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi yang harus membantah itu orang yang dituduhkan, bukan orang yang tidak tahu ya. Orang tidak tahu pasti dia akan mengatakan tidak tahu, kan begitu. Baik. Kita nanti tunggu bagaimana proses penyelidikan dari Polda Jawa Timur dan juga hasil olah TKP serta bukti-bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris. Terima kasih sekali waktunya Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Sedikit saja Pak, durasi kita terbatas. Mari bahu-membahu memutus mata rantai kejahatan-kejahatan seksual. Para pegiat perlindungan anak, saya mohon ayo kita bongkar tabir ini sama dengan pihak kepolisian. Saya kira itu yang kita lakukan supaya itu tidak menjadi sumber fitnah. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris Merdeka Sirait. Sehat selalu Pak.